Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, bacalah. Di sini ayat ini memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membaca secara tekstual, ya, tapi lebih mendalam. Ayat pertama surat Al-Alaq itu makna Iqra, ya, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, ini surat Al-Alaq ayat 1. Iqra dalam bahasa Arab, ya, kata Iqra berasal dari akar kata qara'a, ya, yang bermakna membaca atau dengan melihat teks, ya. Membaca, melihat teks, ya. Membaca secara lisan atau tanpa teks. Mengumpulkan atau menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, makna Iqra dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada membaca teks, tetapi juga mencakup mempelajari, memahami, dan menyampaikan ilmu, ya. Jadi bukan sekedar membaca Al-Quran, ya. Saat ayat ini diturunkan, Al-Quran sebagai teks tertulis belum ada. Maka Iqra, ya, bukan perintah untuk membaca mushaf, melainkan ajakan untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Kemudian memahami ilmu pengetahuan dan hikmah yang diberikan Allah. Kemudian menyampaikan kebenaran dan ajaran Islam kepada umat manusia. Ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di konteks turunnya ayat ini, ya, ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, di Gua Hira saat beliau belum bisa membaca secara literal, ya, atau ummi. Ketika Jibril memerintah beliau Iqra, Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca, ya, ma aqra. Hal ini menunjukkan bahwa perintah Iqra bukan hanya tentang membaca teks, tetapi lebih kepada menggali ilmu, menyampaikan wahyu, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna Iqra dalam perspektif Islam, Iqra adalah simbol ajakan untuk mencari ilmu, ya. Membaca dalam konteks Islam mencakup semua aktivitas untuk memahami ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Ya. Merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Membaca dalam Islam juga berarti merenungkan ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah
di alam semesta sebagaimana bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, memahami dan mengamalkan wahyu Allah ya. Jadi makna Iqra itu juga ya, membaca juga bermakna mempelajari Al-Qur'an dan ajarannya agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah perbedaan Iqra dan membaca Al-Qur'an. Iqra ya, perintah ini lebih luas dari sekedar membaca Al-Qur'an. Ia mencakup segala aktivitas belajar, merenung, memahami dan menyampaikan ilmu. Membaca Al-Quran termasuk bagian dari Iqra, tetapi tidak mencakup keseluruhan maknanya. Ya, membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk ketaatan yang spesifik untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhasil, ya, ayat pertama Iqra bukan hanya perintah untuk membaca Al-Quran, tetapi juga ajakan untuk mempelajari ilmu, memahami ciptaan Allah dan menyampaikan kebenaran. Membaca Al-Quran adalah bagian dari pelaksanaan perintah ya Iqra, tapi maknanya lebih luas ya, mencakup semua aktivitas intelektual dan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iqra adalah dasar peradaban ilmu dalam Islam yang mendorong umat Islam untuk mencintai ilmu baik agama maupun duniawi. Ya, semoga pemahaman ini memperkuat motivasi kita untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah ya, mengaitkan pemahaman Iqra pada pembacaan surah Yasin dengan landasan cinta atau mahabbah bisa menjadi refleksi yang mendalam tentang bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Quran ya. Adalah beberapa penjelasan yang menghubungkan konsep Iqra dengan pembacaan surah Yasin karena cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memahami Iqra sebagai perintah universal ya. Ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq memuat pesan yang luas ya. Perintah Iqra mencakup membaca ya secara tekstual, membaca ayat Al-Qur'an secara literal untuk memahami maknanya ya. Yang kedua, membaca secara reflektif atau merenungkan dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah baik dalam Al-Quran maupun alam semesta. Yang ketiga, membaca dengan hati ya, menghadirkan cinta, kekaguman dan penghormatan kepada Allah dalam proses membaca dan mengamalkan Al-Quran ya. Dalam konteks pembacaan surah Yasin, Iqra tidak hanya sekedar membaca teks surah Yasin, tetapi juga menghadirkan penghayatan cinta atau mahabbatullah, mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulullah ya. Surat Yasin sering dianggap hati Al-Quran, qalbul Quran, yang artinya pembacaannya tidak hanya berupa aktivitas lisan, tetapi harus disertai kedalaman hati. Yang kedua, membaca surat Yasin karena mahabbah ya, karena cinta. Membaca surah Yasin sebagai wujud cinta atau mahabbah kepada Allah dan Rasulnya memiliki makna mendalam ya. Cinta kepada Allah ya, membaca surat Yasin dengan kesadaran bahwa setiap ayat adalah firman-Nya ya, sebuah wahyu yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Cinta kepada Allah ya, cinta kepada Rasulullah ya. Surat Yasin dimulai dengan Yasin yang oleh sebagian ulama
ditafsirkan sebagai panggilan kepada Rasulullah SAW. Pembacaan surat Yasin dapat menjadi bentuk penghormatan dan cinta kepada beliau sebagai pembawa wahyu. 3. Pembacaan Yasin dalam kerangka Iqra. Ya. Jika Iqra dipahami dalam konteks cinta, maka pembacaan surah Yasin karena mahabbah, ya, karena cinta, dapat dijelaskan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membaca untuk mengenal Allah. Ya. Surat Yasin memuat banyak ayat yang menggambarkan kekuasaan Allah atas alam semesta, penciptaan manusia, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Membacanya dengan cinta berarti merenungkan ayat-ayat ini untuk lebih mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca untuk menghidupkan hati. Ya. Jadi surat Yasin sering disebut sebagai hati Al-Quran atau qalbul Quran, karena isinya yang menyentuh hati dan menguatkan iman. Membaca Yasin dengan cinta berarti membuka hati agar pesan-pesan dalam surat ini benar-benar dirasakan. Ya. Yang ketiga, membaca untuk menyambung mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ya. Jika Yasin ditafsirkan sebagai salah satu nama Rasulullah, maka pembacaan surat Yasin bisa menjadi bentuk zikir yang menghubungkan cinta kita kepada Rasulullah SAW yang merupakan Al-Quran berjalan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat adalah menyisipkan mahabbah dalam pembacaan Yasin. Ya. Jika seseorang membaca surat Yasin dengan pengulangan tertentu, misalnya 2 kali, ya, dan menyisipkan sholawat sebagai ungkapan cinta kepada Rasulullah, itu adalah wujud tadabbur dan mahabbah. Ya. Jadi dalam hal ini cinta menjadi motivasi untuk merenungkan ayat-ayat yang dibaca. Namun praktik ini tidak boleh dianggap bagian dari syariat wajib. Ya. Ini adalah ekspresi spiritual yang bersifat personal atau kelompok, ya, dan tidak perlu dipaksakan kepada orang lain, ya, jika dia tidak mau untuk mengamalkan itu. Ya. Yang kelima, keseimbangan antara membaca dan mengamalkan. Sebagaimana Iqra tidak hanya tentang membaca teks, pembacaan surat Yasin karena cinta juga harus diiringi dengan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi surat Yasin mengandung pesan-pesan, yaitu 1, keimanan kepada Allah sebagai pencipta. Yang kedua, kesadaran tentang kehidupan akhirat. Ya. Yang ketiga, peringatan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Membaca tanpa mengamalkan pesan ini berarti belum sepenuhnya memahami makna Iqra. Itu. Ya. Jadi walhasil, ya, mengaitkan Iqra dengan pembacaan surah Yasin, ya, karena cinta atau mahabbah dapat disimpulkan. 1, membaca Yasin dengan cinta adalah bagian dari penghayatan atau Iqra yang mendalam. Ini bukan sekedar aktivitas lisan, ya, tetapi melibatkan hati dan pikiran. Yang kedua adalah cinta dalam pembacaan harus membawa seseorang kepada amal. Ya, membaca Yasin karena mahabbah harus diiringi dengan pengamalan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah menjadikan Yasin sebagai sarana mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika cinta yang dihadirkan dalam pembacaan surat Yasin dapat meningkatkan keimanan, maka hal ini sejalan dengan makna Iqra yang luas. Ya.
Pada akhirnya, jadi mahabbah atau cinta adalah inti dari Iqra, yaitu membaca dengan cinta, membaca dengan hati, memahami dengan jiwa, dan mengamalkan dengan tindakan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang mengulang bacaan Yasin antara cinta dan tadabbur ya. Pada kesempatan ini pula saya ingin membahas tentang kebiasaan sebagian umat Islam yang membaca Yasin 2 kali di awal surat Yasin, lalu menyisipkan kalimat sholawat sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Amalan ini sering ya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan ulama sebagai ekspresi cinta dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Mari kita pahami bersama bagaimana hal ini dapat dipandang dari sisi keutamaan cinta kepada Rasulullah dan bagaimana kita menyelaraskan dengan syariat Islam. Yang pertama adalah makna Yasin dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman di dalam awal surah Yasin ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Muhammad termasuk antara para rasul. Ya, surah Yasin ayat 1 sampai 3 ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Yasin adalah salah satu nama Rasulullah SAW. Ya, pendapat ini didukung oleh tafsir sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ya, yang mengatakan bahwa Yasin adalah panggilan penuh kasih kepada Rasulullah. Meski demikian, ulama lain menafsirkan bahwa Yasin adalah bagian dari huruf muqatta'ah yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Kedua pendapat ini sama-sama menunjukkan keagungan surat Yasin dan kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah Al-Quran berjalan. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana khuluquhul Quran." Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan, perkataan, dan akhlak Rasulullah adalah perwujudan dari isi Al-Quran. Dengan kata lain, mencintai Rasulullah berarti mencintai Al-Quran. Oleh karena itu, menghadirkan cinta kepada Rasulullah saat membaca surat Yasin adalah bentuk tadabbur yang mulia. Gitu. Yang ketiga, yaitu mengulang Yasin 2 kali dengan sholawat. Sebagian orang membaca Yasin 2 kali di awal sebelum melanjutkan surah Yasin sepenuhnya ya, dengan menyisipkan kalimat sholawat seperti sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dari amalan ini? Yang pertama adalah ekspresi mahabbah ya, ekspresi cinta kepada Rasulullah. Ketika membaca Yasin, kita diingatkan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang mulia. Mengulang bacaan ini adalah bentuk penghayatan terhadap ayat innaka laminal mursalin. Mengulang bacaan ini adalah bentuk penghayatan terhadap ayat innaka laminal mursalin, yang menegaskan bahwa beliau adalah salah satu rasul yang diutus oleh Allah dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Ya, yang kedua, tadabbur terhadap kekhususan Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menyisipkan sholawat, kita menunjukkan rasa syukur atas diutusnya Rasulullah sebagai pembawa Al-Quran. Kalimat sholawat adalah doa untuk Rasulullah sekaligus cara ya untuk menambah kecintaan kita kepada beliau. Yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan syariat ya. Amalan ini termasuk dalam kategori zikir dan tadabbur selama tidak dianggap sebagai kewajiban atau ritual yang baku.
Allah berfirman, fazkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Surat Al-Baqarah ayat 152. Yang keempat, perspektif syariat, ya. Boleh ya amalan ini selama tidak mengada-ada, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita pahami bahwa amalan seperti ini termasuk dalam kategori ekspresi pribadi, ya, atau kelompok, ya, majlis tertentu, ya. Rasulullah tidak secara spesifik mengajarkan untuk baca Yasin 2 kali di awal atau menyisipkan kalimat sholawat, tetapi jika dilakukan dengan niat mahabbah dan tadabbur, hal ini dapat dianggap mubah, ya, boleh. Ya. Namun penting untuk diingat, ya, jangan menganggap amalan ini sebagai kewajiban syariat, ya, gitu. Jangan memaksa orang lain melakukannya, ya, dengan cara pemaksaan, ya. Ya, utamakan membaca Al-Quran sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima adalah kesimpulannya dari ini, yaitu mengulang bacaan Yasin 2 kali dengan menyisipkan sholawat adalah bentuk ekspresi cinta kepada Rasulullah, ya, yang dilakukan sebagian umat Islam. Selama niatnya tulus untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah dan tidak menganggapnya sebagai bagian wajib dari ibadah, ya, amalan ini dapat diterima sebagai bentuk tadabbur, ya. Namun kita tetap harus mengutamakan tata cara membaca Al-Quran yang sesuai sunnah Rasulullah. Jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi mengarah kepada amalan yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Walhasil, semoga kita semua senantiasa diberikan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah. Jangan dijadikan umat yang istiqomah dalam mengamalkan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam surat Yasin, apakah boleh dilakukan? Ya, jawabannya adalah ya. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari di mana Rasulullah pernah membaca satu ayat secara berulang-ulang sepanjang malam dalam sholatnya. Ayat tersebut adalah in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, tetapi jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Surat Al-Maidah ayat 118. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan menunjukkan bagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, mengulang-ulang ayat tersebut, memohon ampunan dan menunjukkan belas kasihan Allah terhadap hamba-hambanya. Setelah membaca ayat ini, Rasulullah sering berdoa dan bermunajat dengan penuh rasa takut dan harap kepada Allah. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya dan kasih sayangnya yang mendalam. Mengenai membaca ayat tertentu dari Al-Quran secara berulang-ulang, ya, seperti contohnya, ya, salamun qaulam mir rabbir rahim, baca 7 kali 11 kali sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang, ya. Yasin ayat 5, ya. Yang kedua, wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Yasin ayat 38. Jadi jika ayat ini dibaca berulang-ulang oleh seseorang, ya, seperti ulama, kelompok tertentu atau individu tertentu dengan niat untuk ibadah, zikir atau tafakur, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh Rasulullah.
Ya. Apakah termasuk mengikuti Rasulullah? Rasulullah memang dikenal membaca ayat-ayat tertentu berulang-ulang dalam sholatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis mengenai ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, surat Al-Maidah ayat 118. Ini menunjukkan bahwa mengulang-ulang ayat tertentu merupakan sunnah yang beliau lakukan dalam konteks mendalamkan makna ayat tersebut dan memperkuat rasa khusyuk. Ya. Namun terkait membaca ayat-ayat tertentu seperti salamun qaulam mir rabbir rahim atau wasyamsu tajri li mustaqalli dzalikatil ajin, jika tidak ada langsung dari Rasulullah ya yang menunjukkan beliau membaca ayat ini secara khusus berulang-ulang, maka ini itu masuk dalam kategori amalan ijtihadi atau zikir tambahan yang dilakukan ulama atau individu tertentu. Ini tidak mengapa, boleh ya, selama ya satu tidak menganggapnya wajib ya, yang kedua tidak menyandarkan kepada Rasulullah ya, tidak menyandarkan kepada Rasulullah ya tanpa dalil ya. Yang ketiga dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kekhusyuan itu. Alhasil ya, mengulang-ulang ayat tertentu seperti ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa menjadi bentuk tadabbur atau merenungkan makna ayat, tetapi bukan termasuk tindakan yang spesifik diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah pernah mengulang-ulang ayat ya. Oleh karena itu termasuk amalan yang mubah selama tidak disertai keyakinan bahwa itu adalah sunnah yang diwajibkan. Kemudian berhenti membaca ayat Al-Quran untuk berdoa di tengah-tengahnya ya, seperti setelah membaca kalimat kun fayakun di surat Yasin atau ayat-ayat lainnya yang mengandung makna kekuasaan Allah, memiliki dasar umum dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama adalah dalil umum dari sunnah Rasulullah. Rasulullah diketahui pernah berhenti membaca ayat Quran dalam sholat malamnya ya, qiyamul lail, untuk berdoa ketika melewati ayat-ayat tertentu yang menyebut rahmat, azab atau kekuasaan Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadis ya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah pada suatu malam. Beliau membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa ya. Jika beliau melewati ayat yang menyebut rahmat, beliau berhenti dan meminta rahmat kepada Allah. Jika beliau melewati ayat yang menyebut azab, beliau berhenti dan meminta perlindungan dari Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 772. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang berhenti membaca ayat Al-Quran untuk bermunajat atau berdoa sesuai dengan isi ayat yang dibaca, artinya menyisipkan doa di antara ayat-ayat ya. Yang kedua, apakah berhenti setelah membaca ayat seperti kun fayakun untuk berdoa itu diperbolehkan ya. Kalimat kun fayakun surat Yasin ayat 82 atau ayat lain yang mengisyaratkan kekuasaan Allah menjadi momen yang tepat untuk berhenti sejenak dan berdoa. Karena satu ya, makna ayat ini menegaskan kekuasaan Allah untuk menciptakan atau memenuhi sesuatu dengan perintahnya ya. Berdoa setelah membaca ayat ini adalah bentuk tadabbur atau merenungkan makna dan pengakuan akan kekuasaan Allah. Yang kedua, keselarasan dengan sunnah ya, seperti dalam hadis Hudzaifah di atas, Rasulullah berhenti pada ayat yang berbicara tentang rahmat atau kekuasaan Allah untuk berdoa, sehingga tindakan ini sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, hukum berhenti membaca Al-Quran untuk berdoa ya. Dalam konteks sholat atau di luar sholat
ya hukumnya adalah satu ya, dalam sholat jika Anda membaca membaca ayat Al-Quran dalam sholat, boleh berhenti pada ayat tertentu untuk berdoa ya, terutama saat sholat malam atau qiyamul lail. Namun tidak dilakukan dalam sholat fardu secara umum ya, kecuali pada momen khusus seperti kunut ya. Yang kedua, di luar sholat, jika membaca Al-Quran di luar sholat, berhenti untuk berdoa setelah ayat tertentu adalah diperbolehkan, terutama jika ayat tersebut menyentuh aspek rahmat, azab, atau kekuasaan Allah. Yang keempat adalah kesimpulan ya, berhenti membaca Al-Quran untuk berdoa setelah membaca ayat seperti kun fayakun adalah tindakan yang diperbolehkan ya, terutama jika dilakukan dengan niat tadabur atau bermunajat kepada Allah. Tindakan ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang ditujukan dalam hadis Huzaifah. Namun penting untuk tidak menganggapnya sebagai kewajiban atau bagian dari syariat yang tetap, kecuali jika ada dalil khusus. Ini adalah amalan sunnah ya, yang dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.